Dalam sebuah kehidupan, ada banyak hal yang bertujuan, di mana ada orang yang ingin mencari uang untuk kaya, dan ada lagi orang yang mencari kebahagiaan meskipun sudah memiliki banyak uang. Ada benarnya, pepatah mengatakan, manusia pada dasarnya tidak akan merasa puas jika mereka tidak memilikinya. Namun, di sini kita sedang tidak membicarakan kekayaan, di mana kita lagi-lagi dikagetkan sebuah kasus tentang pembunuhan berantai yang pernah terjadi di negara Thailand. Adapun kasus tersebut telah kami rangkum dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman Anda agar bisa menikmati di saat waktu kosong Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan senantiasa memberikan informasi kasus-kasus yang ada di dunia ini. Selamat datang di True Story. Kisah berawal dari salah satu daerah Bangkok yang merupakan ibu kota dari negara Thailand, di mana ada seorang lelaki yang bernama Apichai Ongwisit, yang merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Kalermchai Ongwisit, di mana ayahnya tersebut merupakan orang yang kaya dan juga mempunyai berbagai macam investasi. Selain memiliki investasi, ayahnya juga memiliki lahan di pasar ibu kota dan juga mempunyai banyak properti. Selain itu, ayahnya juga mempunyai lahan tanah yang sangat luas. Namun, di balik kekayaan mereka, pada tahun 1983, ayahnya juga pernah melakukan tindakan kejahatan pada seorang anak gadis di bawah umur, yang berusia 15 tahun pada saat itu. Ayahnya pun juga dipenjara akibat membunuh dan memutilasi anak tersebut. Adapun motif pembunuhan ayahnya karena seorang gadis itu tidak sengaja merusak tangki ikan miliknya yang merupakan barang itu adalah barang berharga miliknya yang ada di pasar. Sehingga membuatnya kesal lalu berencana untuk menghabisinya dengan sangat keji. Dan pada saat kejadian itu, ayahnya dipenjara lalu dihukum mati dalam persidangan pengadilan kasus itu. Picha juga mempunyai adik kandung perempuan dan juga hidup bersamanya pada saat itu. Namun, setelah kejadian ayahnya, ibu dan adik perempuannya tiba-tiba melarikan diri ke luar negeri. Karena ibunya yang dituduh sebagai salah satu pelaku yang mendalangi kejahatan ayahnya itu. Dan Pichai pun terpaksa hidup sendiri tanpa ada siapapun yang menemaninya pada saat itu. Pichai pun tinggal di salah satu properti milik ayahnya sendirian. Bisa dikatakan, properti ini terlihat cukup menakutkan dan juga sangat menyeramkan. Pada kehidupan Pichai yang sepi itu, ia mulai merasa depresi dan juga putus asa dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana tidak, ia hanyalah anak orang kaya yang tinggal sendirian bersama dengan harta warisan ayahnya. Meskipun mempunyai harta dan investasi yang banyak dari warisan ayahnya, hal itu tidak membuatnya bahagia dalam menjalani hidupnya. Bahkan di masa yang kelam itu, ia juga mulai mencoba mengonsumsi obat-obatan dan juga narkoba. Karena dengan hal itu, ia merasa bahwa dia bisa sedikit lebih tenang. Pada sisi lain, Pichai juga mempunyai seorang pacar yang bernama Warentro Chaichet, yang dimana
ia mempunyai satu-satunya orang yang ada di dalam hidupnya pada saat itu. Namun, Pichai juga mempunyai wanita simpanan alias kupu-kupu malam yang sering datang ke rumahnya untuk menghibur dirinya. Adapun hubungan terlarang Pichai juga tidak diketahui oleh pacarnya. Pichai juga pandai menutupi kesalahannya seakan-akan tidak ada hal apapun yang terjadi di depan pacarnya. Seiring berjalannya waktu, dia dan pacarnya juga memiliki banyak masalah pada saat itu. Dalam hubungan mereka, seringkali terjadi perdebatan dalam hal kecil maupun hal besar. Mengingat dia hanya hidup sebatang kara, pacarnya pun selalu setia dan sabar menemaninya pada waktu itu. Kasus bermula dari seorang wanita yang biasa dikenal sebagai Nongkik, bernama Warentor Chaichet, yang tumbuh di daerah pedesaan Thailand dan dibesarkan oleh neneknya yang tercinta sejak usia yang masih sangat muda. Pada tahun 2019, dia pindah ke Bangkok untuk bekerja sebagai pelayan bar, di mana uang yang dihasilkan digunakan untuk merawat anak-anaknya. Sejak dia putus dengan mantan suaminya, keluarganya tidak memiliki banyak penghasilan dan pekerjaan tersebut juga sangat bertolak belakang dengan keluarganya. Karena dia tidak ada pilihan, dia pun terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Pada waktu itu, datanglah orang kaya ini yang bernama Apichai Ongwisit, di mana dia menyatakan bahwa dia suka kepada Kik dan ingin menghabiskan waktu berdua bersama. Kik pun dengan senang hati menerimanya sebagai kliennya. Pasangan tersebut menghabiskan banyak waktu hingga berjam-jam di salah satu klub sambil berpesta miras dan saling bertukar cerita pada waktu itu. Setelah saling mengenal satu sama lain, Pichai mulai mengajaknya menghabiskan waktu bersama di properti miliknya. Hingga akhirnya mereka mulai menghabiskan banyak waktu bersama di rumah tersebut. Bahkan selain itu, dia juga menginap semalaman yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan hubungan itu-ituan. Namun, tidak lama setelah itu, Pichai mulai merasa sulit untuk meneruskan dan melanjutkan bisnis dari ayahnya. Karena di sisi lain, Pichai juga menggunakan uang itu untuk membeli narkoboy. Sehingga dia mulai menghabiskan dengan apa yang ada pada saat itu. Mengenal Pichai orang yang memiliki warisan yang banyak, pada akhirnya Kik mulai merasa terpikat oleh rayuan Pichai karena kekayaannya. Lalu hubungan mereka berlanjut hingga beberapa waktu. Pada hubungan itu, Pichai mulai menjadi semakin posesif terhadapnya dan melarang Kik untuk berkencan dengan laki-laki lain. Pichai juga sering memaksanya untuk tinggal di rumahnya hampir setiap malam, meskipun Kik masih dalam keadaan bekerja. Pada bulan Juli tahun 2019, dia seperti biasa menjalani pekerjaannya yang biasa dia lakukan. Dan pada saat itulah, Kik tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Lalu mengatakan kepada Pichai bahwa seseorang telah menyerangnya dan terus melaporkan hal ini kepada polisi. Namun, pada bulan Agustus tahun 2019, tiba-tiba dia berhenti merespon semua keterangan dari polisi. Bahkan, dia juga berhenti merespon semua orang, termasuk keluarganya. Dan keluarganya pun sangat khawatir dan takut setelah dia tidak memberikan kabar kepada mereka. Pihak keluarganya juga melaporkan kepada polisi bahwa dia telah hilang. Sayangnya, karena dia bekerja di tempat hiburan dewasa, polisi pun tampaknya tidak terlalu peduli menangani kasusnya yang cukup serius. Bagaimana tidak, industri ini memiliki banyak kasus penyerangan dan juga pembunuhan. Detektif juga membiarkan kasus ini tetap terbuka, agar kasus ini terus berlanjut sampai di mana ia ditemukan. Akan tetapi, tidak banyak kemajuan dalam penyelidikan untuk menemukan Kik, yang dimana polisi tanpa menyadari bahwa Pichai berhubungan dengannya pada saat itu. Dan akhirnya kasus tersebut berlanjut sampai bulan Januari tahun 2020. Penemuan yang sangat mengerikan di awal bulan tahun 2020,
polisi Bangkok dipanggil di kawasan industri yang dimana polisi menangkap salah satu DPO narkoboy yang bernama Kalerchona Kabua yang berumur 41 tahun itu. Polisi pun langsung menangkap orang itu lalu diinterogasi. Dalam interogasinya, dia mengatakan bahwa dia dulunya pernah menjadi penjaga keamanan di kediaman Pichai, di mana hal ini polisi tiba-tiba terkejut tentang mengenai Pichai. Sehingga membuat polisi sangat penasaran tentang apa hubungannya dengan seorang lelaki yang bernama Pichai itu. Polisi pun sebenarnya ingin menargetkan Pichai atas keterlibatannya dalam industri narkoboy. Dalam sisi lain, Chaler tidak hanya bersedia memberikan bukti ini, tetapi dia juga memiliki sesuatu yang jauh lebih besar untuk diungkapkan. Singkatnya, dia mengatakan kepada polisi, dia mengaku bahwa pada akhir tahun 2019, dia membantu menguburkan wanita muda cantik di sebuah lahan kosong di belakang rumahnya. Lagi-lagi, polisi tidak menyangka dalam pencarian ini ada pembunuhan yang sangat sadis. Chaler juga mengatakan, jika mereka ingin mengunjungi properti Pichai dan menggali lebih dalam di tempat tertentu, mereka akan menemukan sisa-sisa tubuh seorang wanita muda. Chaler juga mengatakan bahwa dia tahu dan dia ada di sana karena dialah yang membantu menguburkan tubuhnya atas perintah Pichai. Dia pun lebih lanjut mengatakan kepada polisi bahwa dia secara pribadi yakin mungkin ada lebih banyak korban di bawah tanah itu. Dan pada tanggal 9 Januari tahun 2020, sekitar pukul 11 siang, menurut informasi yang didapatkan, polisi pun segera pergi ke rumah horor tersebut. Setelah sampai di rumah itu, polisi pun menyerbu properti itu. Polisi membawa 26 petugas untuk menggerebek rumahnya. Melihat polisi yang berdatangan ke rumahnya, Pichai mencoba menembak ke arah petugas, tetapi senjatanya tiba-tiba macet. Pada saat penggerebekan tersebut, polisi langsung mengamankan senjata api ilegal beserta amunisi, dan pil obat-obatan, dan termasuk narkoboy lainnya. Bukan hanya itu, polisi juga menemukan peti besi yang terkunci, di mana itu adalah sebuah petunjuk pertama bahwa ada sesuatu yang aneh menurut polisi. Saat mulai menggeledah kediamannya, polisi mulai menggali di dekat kolam besar seperti yang diinstruksikan oleh Chaler itu. Dan disinilah mereka menemukan hal yang mengerikan, di mana mereka menemukan kantong sampah berwarna hitam yang berisi organ tubuh manusia dan pakaian berwarna kuning milik seorang wanita. Lalu bagian tubuh itu yang membusuk dan terkubur di dalam tanah. Polisi pun langsung menanyai Pichai tubuh siapa yang terkubur di tanah itu. Pichai pun yang ketakutan, dia pun mengatakan bahwa tubuh itu adalah tubuh seorang wanita yang bernama Nongkik yang berusia 22 tahun, merupakan pacarnya sendiri. Setelah penemuan ini, petugas memiliki alasan yang masuk akal untuk secara resmi menangkap Pichai atas pembunuhan Kik. Meskipun ada bukti yang ada di hadapannya, dia langsung menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Namun, tidak berakhir di situ saja. Setelah kesaksian Chaler, petugas juga khawatir akan ada lebih banyak korban di bawah tanah itu. Pada tanggal 14 Januari tahun 2020, polisi pun juga menggeledah kamar Pichai, di mana mereka menemukan 100 gram narkoboy dan 2000 butir obat IEP, yang dimana efek dari obat tersebut bisa membuat pemakai berhalusinasi, bahkan bisa perlahan membuat pemakai menjadi gila. Adapun penemuan tersebut, polisi menemukan barang itu yang dimasukkan ke dalam kaos kaki, lalu disembunyikan di lubang ventilasi angin. 2 hari kemudian, pada tanggal 16 Januari tahun 2020, petugas dan penyelam sukarelawan mendapatkan penemuan yang sangat mengejutkan, di mana mereka menemukan lebih banyak rahasia gelap di sekitar kolam. Dalam penemuan pertama, mereka menemukan 8 gigi dan 28 tulang rusuk milik wanita muda berusia sekitar 17 tahun atau 18 tahun itu. Lalu, mereka juga menemukan tulang belulang dan pakaian wanita, semuanya terbungkus rapi di dalam karung yang ditenggelamkan di dasar kolam. Sebuah gerbang besi seberat 70 kilo membantunya tenggelam.
beserta 8 buah barbel, rantai, dan juga batu semen yang besar. Setelah kejadian itu, berita tentang dirinya pun tersebar luas di negara itu. Masyarakat di seluruh kota Bangkok itu pun merasa heran dan tidak percaya. Mereka pun tidak habis pikir apakah ada orang yang setega itu di negara tersebut. Dalam penyelidikan, beberapa orang juga mengatakan bahwa Pichai mengisi kolam tersebut dengan ikan karnivora bernama aligator, supaya membantu menggigitnya untuk menghilangkan mayatnya. Namun, ketika petugas melihat perairan itu, mereka tidak menemukan bukti keberadaan ikan tersebut. Tidak ada yang tahu entah kemana ikan itu pergi. Pada tanggal 17 Januari tahun 2020, tim penyelam mengangkat gerbang besi itu seberat 70 kilo di dasar kolam. Mereka kemudian memasangkannya di pintu masuk rumahnya, dan rupanya pintunya terpasang dengan sempurna. Setelah beberapa waktu, total tulang yang ditemukan adalah sekitar 288 tulang belulang yang ditemukan di dasar kolam itu. Pada tanggal 18 Januari tahun 2020, penduduk setempat juga memberitahu polisi bahwa ada seorang wanita muda bernama Nong Oil telah hilang di daerah tersebut. Selama beberapa bulan hingga Juni tahun 2020, polisi dan keluarga Nong Oil meyakini bahwa dia dibunuh oleh Pichai dan dimakamkan di propertinya. Namun, baru setelah terungkapnya kasus di Chonburi, di mana mereka menemukan mayat Nong Oil yang telah dikubur di sana. Pada saat ini, ada ratusan tulang yang tak dikenal di rumah Pichai, di mana mereka merupakan salah satu wanita. Pada tanggal 19 Januari tahun 2020, penduduk setempat di lingkungan tempat tinggal Pichai mengatakan kepada polisi bahwa pada tahun 2011 lalu ada seorang gadis yang berusia 12 tahun yang hilang, di mana dia suka bermain-main di sekitar perkebunan Pichai. Kemungkinan besar gadis ini adalah salah satu korban Pichai. Satu-satunya korban yang dapat disebutkan namanya adalah Warenton Chaichet atau Kik, yang melalui kesaksian para saksi. Dalam kasus ini, kita dapat mengumpulkan cerita yang akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Kik pada bulan Agustus tahun 2019, yang meskipun Pichai menyangkal bahwa dia tidak membunuhnya. Pada dalam proses interogasi, dia mengatakan bahwa dia terbunuh secara tidak sengaja. Polisi pun langsung memberikan pertanyaan yang banyak. Dalam pengakuannya, dia takut kehilangan pacarnya dan juga dia takut pacarnya akan kabur dengan pria lain. Lalu, dia pun menahannya selama beberapa hari. Hal ini diduga memicu pertengkaran sengit antara keduanya. Dan setelah membela dirinya sendiri, Kik kemudian menyatakan bahwa dia ingin mengakhiri hubungan itu dan menjalani kehidupan kembali dengan mantan suaminya. Mendengar pernyataan darinya, Pichai pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kemudian, dia langsung memaksanya masuk ke dalam peti besi yang ditemukan di kamar tidurnya dan menguncinya di dalam, walaupun dia tetap di sana sepanjang malam. Tetapi, apa yang Pichai tidak sadari adalah bahwa peti besi itu sangat rapat sehingga Kik meninggal secara tragis karena lemas dan tidak bisa bernapas pada saat itu. Pichai pun kemudian membebaskannya keesokan paginya. Lalu, dia melihat pacarnya itu sudah tidak bernyawa. Menurut Chaler, dia sendiri tidak tahu bahwa dia dikurung di dalam peti besi sampai keesokan harinya. Pada saat itu, dia ditawari uang untuk membantu membuang peti besi itu dan juga sisa-sisa tubuhnya. Lalu diberikan uang tips tambahan dari Pichai. Dan pada waktu itu, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Pichai. Namun, setelah dia membuangnya, Pichai pun tidak mau memberikan uang itu. Lalu dia langsung menembak kepala Chaler. Untungnya, Chaler yang berhasil menghindar sehingga bagian telinganya yang terkena tembakan itu. Pichai berharap tidak akan ada yang terungkap karena saking banyaknya wanita di industri hiburan dewasa Thailand yang hilang setiap harinya. Tetapi sekarang seperti yang kita semua tahu, keberuntungan seseorang tidak akan selamanya berpihak dan tentu saja pada akhirnya
keberuntungan itu hilang begitu saja. Selama dalam prosesnya, Picha juga mengubah ceritanya beberapa kali. Suatu hari, dia menyatakan bahwa Kik meninggal karena lemas. Dan pada pertanyaan berikutnya, dia juga mengubah ceritanya lagi, di mana ia mengatakan Kik meninggal karena overdosis obat-obatan. Namun, tidak semudah itu dia bisa mengelabui polisi. Ketika polisi melakukan penyelidikan, polisi secara tidak langsung menemukan DNA-nya yang ditemukan di salah satu tubuh Kik. Namun, Picha mengklaim bahwa DNA-nya melekat di salah satu tubuh Kik, yang dimana mereka sedang bertengkar dengan sangat hebat pada saat itu. Pada pikirannya pada saat itu, ia juga ingin memanipulasi polisi, di mana Picha juga dengan sengaja membuat polisi bingung supaya penyelidikan kasusnya terhambat. Dalam otopsi lain, polisi juga mengatakan bahwa Kik terkena benda tumpul sebelum dia meninggal. Namun, lagi-lagi dalam hal tersebut, Picha selalu membantah tentang penyelidikan Kik saat ditanyai media lokal. Akhirnya, Picha tetap dikatakan sebagai pembunuh dalam peti besi, di mana polisi melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh. Para detektif juga menyadari bahwa beberapa orang di sekitar Picha menghilang selama dia menjadi buronan. Semuanya termasuk teman, pacar, dan bahkan wanita kupu-kupu malam simpanannya. Sungguh hal yang menakutkan bagi kita dalam kasus yang terjadi pada kali ini. Jika dipikir-pikir, karena kita sebenarnya tidak tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh Picha ini. Kemudian, pada sisi lain, keluarga Kik yang putus asa dengan berita kematiannya. Pihak keluarganya pun juga tidak mau tinggal diam. Mereka pun menuntut ganti rugi atas kesedihan mereka. Dalam penuntutan itu, untungnya dikabulkan sebagai ganti rugi atas kesedihan mereka. Dan juga untuk membantu menutupi biaya pemakamannya. Ibu dan saudara laki-laki Kik juga sama-sama menerima uang tuntutan itu sebanyak 2,9 juta baht atau sekitar 1,2 miliar rupiah. 1 tahun setelah kasus itu, Picha yang mengerikan itu kemudian diadili atas tuduhan pembunuhan, kepemilikan narkoba, dan pelecehan seksual dengan bantuan senjata api. Beberapa saksi bersaksi melawan dia dan keluarganya sendiri, bahwa keluarganya menolak untuk melaporkan Picha dalam kasus tersebut. Pembelaan salah satu mantan pacarnya juga mengambil sikap. Dia memberitahu pengadilan tentang sifatnya yang suka mengontrol, dalam kecenderungannya yang sangat kasar, dan temperamennya yang juga melebihi batas secara fisik. Bahkan, dia juga bisa menyerang wanita itu. Hakim juga melihat dengan banyaknya bukti, sehingga memberatkan dirinya dalam persidangan tersebut. Namun, saat persidangan tidak ada satupun saksi atau kesaksian yang mendukungnya dalam kasus yang sangat nyata itu, di mana dia mestinya harus menerima hukuman mati. Pada persidangan, Picha juga mengaku bersalah atas pembunuhan terhadap Warren Chaichet. Meskipun dia mengaku bersalah, dia juga membantah atas dakwaan lain terhadap dirinya. Tapi untungnya pada bulan Januari tahun 2021, hakim pun langsung membatalkan pembantahannya dan memutuskan dia bersalah atas semua dakwaan terhadap dirinya. Sebagai akibatnya, dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena kepemilikan narkoba dan 11 tahun penjara untuk penyerangan dan hukuman seumur hidup untuk pembunuhannya. Dalam kasus tersebut, mengajarkan kita bahwa kekayaan maupun memiliki banyak uang belum tentu bisa membuat kita bahagia. Namun, dengan adanya kekayaan tersebut, manusia juga bisa menjadi orang yang sangat jahat, bahkan juga terlibat dalam hal kriminal lainnya. Ada baiknya, jadilah orang yang sederhana, tapi memiliki banyak kebahagiaan. Walaupun kita tidak bisa sama dengan orang yang di atas, setidaknya kita cukup baik dalam hal apapun. Untuk itu, jagalah diri kalian dan orang tersayang kalian agar terhindar dari kejahatan maupun kriminal yang lainnya. Tetaplah waspada dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.